Mungkin samar di ingatan kita terkait gerakan Aceh Merdeka, di mana Aceh berusaha untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Tapi tidak banyak yang tahu bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah mereka. Saya Mari Selvita dan ini adalah suara hati saya. Bertahun-tahun Aceh dilanda konflik. Dulu Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka yang menginginkan Aceh lepas dari negara Republik Indonesia. Tuntutan kemerdekaan yang disuarakan dan diperjuangkan oleh gerakan Aceh Merdeka berdasar dari perasaan diperlakukan tidak adil. Aceh merupakan daerah dengan segudang potensi sumber daya alam yang sudah terbukti memberikan pemasukan yang sangat besar bagi APBN Republik Indonesia. Ada PT Arun sebagai PT gas terbesar di Asia Tenggara di Aceh. Aceh juga merupakan daerah modal ketika itu. Aceh juga merupakan lumbung beras terbesar salah satunya di Indonesia. Namun potensi alam yang demikian besar dan pemasukan negara yang demikian tinggi dari Aceh tidak berbanding lurus dengan pembangunan di Aceh. Saya merupakan anak dari salah satu petinggi gerakan Aceh Merdeka. Ayah saya merupakan Menteri Keuangan GAM. Saya ingat sekali ketika sekolah saya merasa tidak seperti anak-anak lain karena pergi sekolah saya harus dikawal, harus dijaga. Kadang-kadang saya juga dibuntutin oleh intel. Saya juga harus bertemu dengan papa saya sembunyi-sembunyi karena beliau adalah buronan politik ketika itu. Jadi kehidupan masa kecil saya dan adik kakak saya sangat berbeda dari anak-anak pada umumnya. Kami hanya bisa ketemu orang tua kami pada malam hari, sehingga ketika pergi sekolah sudah bisa dipastikan saya dalam keadaan mengantuk karena sepanjang malam kami tidak tidur untuk menghabiskan waktu bersama. Saat terjadi konflik yang besar-besaran, misalnya terjadi baku tembak di Aceh antara GAM dengan aparat, sebagai keluarga dari kombatan GAM, kami hidup dalam perasaan takut, rasa cemas sepanjang waktu ketika itu. Ketakutan paling besar yang saya ingat adalah ketika terjadi situasi-situasi darurat, apalagi jika ada pecah konflik bersenjata. Saya ingat di tahun 2005 kalau tidak salah ada baku tembak antara tentara dengan kelompok GAM dan di sana menewaskan salah satu panglima tertinggi GAM yaitu Abdullah Syafi'i. Ayah saya waktu itu berada bersama beliau, jadi bisa dibayangkan bagaimana kekalutan dan rasa takut yang menyelimuti kami sebagai keluarga dari salah satu kombatan GAM. Dan itu menyisakan trauma yang dalam sekali, terutama bagi saya sebagai anak. Situasi konflik di Aceh itu panjang sekali dan punya babak-babaknya sendiri. Yang paling saya ingat adalah momen-momen misalnya terjadi baku tembak antara tentara dengan GAM. Tapi di Aceh selain GAM ada juga gerakan bersenjata lain, semisal gerakan pengacau keamanan, GPK, dan gerakan-gerakan lain yang kita tidak tahu siapa yang memimpin dan mengorganisir, tapi itu membuat Aceh dengan sendirinya menjadi daerah yang sangat mencekam. Kita bisa dengan mudah menemukan mayat di pinggir jalan, di selokan, di sungai, terkapar begitu saja. Kita juga tahu, mungkin sama-sama tahu di Aceh banyak daerah-daerah yang disebut sebagai kampung janda gitu, karena semua penduduknya adalah janda, sebab semua laki-laki yang ada di kampung itu
sudah tewas, sudah tidak ada karena dibunuh. Apakah dibunuh karena perang melawan tentara atau dibunuh pihak lain? Intinya nyawa manusia demikian mudah melayang dan kita tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa ketika itu. Menjadi kuat, mungkin menjadi kuat adalah dampak saja, konsekuensi logis karena kita tidak punya pilihan lain, kuat atau punah, pilihannya begitu. Jadi kita menolak untuk punah, maka kita harus memilih memperjuangkan hidup kita sekuat-kuatnya. Saat mahasiswa saya terjaring kelompok radikal melalui kaderisasi di kampus. Jadi kelompok-kelompok radikal ini memang memfokuskan gerakan mereka di kampus dengan menjaring mahasiswa-mahasiswa baru yang belum mengerti tentang kondisi politik di kampus misalnya. Mahasiswa baru kita tahu ya butuh banyak bantuan dari kakak-kakak seniornya biasanya, dan momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk membangun engagement dengan anak-anak mahasiswa baru ini. Engagement yang dibangun secara berkala, secara kekeluargaan, secara friendly dan sangat dekat ini di-maintain dengan sedemikian rupa sehingga tanpa disadari ternyata kita sudah tiba-tiba menjadi bagian dari kelompok radikal tersebut. Begitu. Jadi memang ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua, terutama kelompok mahasiswa baru, agar bisa lebih aware, bisa lebih hati-hati terhadap bujukan, ajakan dari berbagai pihak yang mengajak kita misalnya pengajian, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak diketahui dengan jelas. Secara pribadi saya merasa terpanggil untuk menjadi pejuang bina damai, pejuang perdamaian, pejuang toleransi, dan melawan kelompok-kelompok radikal. Sebab sebetulnya di masa lalu saya pernah terjaring gerakan radikalisme. Saya merupakan salah satu anggota Hizbut Tahrir ketika mahasiswa. Saya aktif di Hizbut Tahrir Indonesia, dan ini menjadi pengalaman bagi saya yang membuka mata saya juga bahwa perjuangan politik bernuansa agama punya ruang untuk menjadi duri di dalam daging bagi kebinekaan kesatuan Republik Indonesia. Yang saya alami sebenarnya demikian. Ketika saya menjadi aktivis Hizbut Tahrir, praktis yang ada di dalam benak saya ketika itu adalah orang di luar komunitas saya adalah musuh saya. Orang di luar agama saya adalah musuh Allah. Orang yang berbeda agama dengan saya adalah orang kafir yang harus diperangi. Pemahaman yang demikian ini yang menurut saya berbahaya. Jika semua orang, jika semua umat beragama berpikiran yang sama, bahwa orang lain di luar komunitasnya, orang lain yang berbeda identitas keagamaan dengan dia harus diperangi dan dimusuhi, maka selamanya umat manusia akan hidup dalam konflik. Pengalaman saya lepas dari pemahaman radikal, berangkat dari pengalaman saya terlibat dalam sebuah kegiatan interfaith, interreligious yang melibatkan banyak identitas keagamaan dan identitas kenegaraan. Saya bertemu dengan banyak orang dari lintas agama dan lintas negara dalam sebuah kegiatan yang bernama TOT, Training of Trainers Interfaith Forum, selama 28 hari di Kota Malang tahun 2010. Pengalaman ini membuka cakrawala berpikir saya. Perjumpaan saya dengan identitas yang beragam membuat saya mempertanyakan kembali pemahaman saya sebelumnya. Dalam kegiatan training tersebut, saya punya pengalaman sangat
sangat personal sih sebetulnya. Saya jatuh sakit ketika itu dan sakitnya lumayan parah sehingga saya tidak bisa bangun. Mungkin karena saya mengalami shock culture juga. Namun ketika saya sakit, yang sangat khawatir dengan keadaan saya, yang menanyakan keadaan saya secara reguler terus-menerus dan membantu saya untuk sembuh itu justru seorang pendeta namanya Bapak Suwikno. Sebelumnya saya punya pemahaman bahwa orang lain yang berbeda agamanya dengan saya pasti akan tidak ridho kepada saya, pasti akan memusuhi saya. Tapi pengalaman itu menunjukkan kenyataan yang berbanding terbalik. Saya malah dibantu oleh orang yang jelas-jelas agamanya berbeda dengan saya dan beliau juga seorang pendeta. Pengalaman itu membuka mata saya bahwa orang boleh saja berbeda agamanya. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saya lahir sebagai Muslim, maka saya adalah Muslim. Teman saya, sahabat saya lahir sebagai Kristen, sebagai Hindu, sebagai Buddha, sebagai Konghucu misalnya. Maka mereka menjadi Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Keniscayaan ini yang harus kita terima, sehingga pemahaman yang memandang orang lain sebagai musuh itu bisa kita hapuskan. Pengalaman Pilkada DKI yang demikian traumatis bagi saya sebagai generasi muda yang menciptakan polarisasi yang demikian tajam di tengah-tengah masyarakat berdampak pada kehidupan personal kita masing-masing. Saya sendiri merasa pasca Pilkada Jakarta, hubungan saya dengan keluarga saya yang berbeda agama rasanya semakin dingin dan semakin berjarak, dan ini menyiksa saya sebagai generasi muda. Pembicaraan tentang agama menjadi sangat sensitif, pembicaraan tentang politik menjadi sangat panas di dalam keluarga, dan kondisi seperti ini bukan kondisi yang ideal. Saya terpanggil untuk terjun ke politik untuk menjadi bagian dari perjuangan bersama anak bangsa, generasi muda, melawan radikalisme, melawan intoleransi dan perpecahan menuju Indonesia yang damai, yang bersatu, yang sentosa dan adil dan makmur. PSI bagi saya memberi harapan tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena idealisme dan komitmen yang PSI tunjukkan melalui kerja-kerja mereka. Meskipun PSI belum ada di parlemen, tapi gaungnya demikian kuat terdengar. Perjuangan anti korupsi dan anti intoleransi menjadi dua jargon yang menarik perhatian saya sebagai generasi muda. Dan ini sejalan dengan pengalaman yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa memang negara kita saat ini sedang punya PR besar tentang menghadapi ancaman disintegrasi karena virus intoleransi dan tentu saja virus korupsi yang sudah membudaya, mengurat, mengakar dalam birokrasi dan sistem birokrasi Indonesia. Secara pribadi saya memiliki concern yang sangat kuat selain isu intoleransi, juga isu perempuan. Minat saya sangat kuat untuk isu-isu terkait kelompok marginal, baik marginal secara agama, gender, maupun ekonomi. Saya ingin bisa menjadi agent pembawa kedamaian bagi bangsa Indonesia yang bisa hadir kerja untuk masyarakat Indonesia, mengetaskan kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak, melalui kebijakan-kebijakan inklusif yang adil bagi semua kelompok, baik agama, gender, dan ekonomi. Sis dan bro, di balik setiap duka, kita harus percaya akan cahaya terang yang pasti datang menerangi. Patut diingat bahwa negara kita memiliki nilai gotong royong sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama mempertahankan kesatuan Indonesia dengan menghargai satu sama lain, menjadikan perbedaan yang kita punya sebagai kekuatan bangsa. Say no to radikalisme.